Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Setiansi dari ULAS 10 absen 19 membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Madin, yaitu nadom yang pertama, wajaizum bifadlihi waradlihi tarkuli kulli mumkinin kafirlihi. Dengan anugerah dan sifat adilnya Allah berhak meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Selanjutnya nadom 2, arsala ambiya dawil fatona bisudki wat tabli wal amana. Gusti Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki kecerdasan disertai kejujuran. Setiap nabi yang mendapatkan pesan Allah pasti akan disampaikan kepada umatnya. Nadom ketiga, wajaizum fi haqqihim min aradi biwairi naqsin ka khafifil maradi. Sifatnya nabi ada yang wenang atau boleh bagi rasul atau sifat manusiawi. Nabi dan rasul itu mempunyai sifat lapar, ngantuk, dan lain sebagainya. Tetapi sifat manusiawi tersebut dengan batasan tidak mengurangi derajat seorang rasul. Nadom keempat, ismatuhum kasairil malaika wajibatum wafadolul malaika. Terjaganya para rasul seperti terjaganya malaikat itu wajib. Seorang mukallaf wajib meyakini bahwa para nabi dan rasul itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang salah atau maksum, dan derajat para nabi dan rasul itu di atasnya malaikat. Nadom kelima, wal mustahilu diddu kulli wajibi fafadli khamsina bihukmin wajibi. Sifat mustahil tadi adalah kebalikan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah dan Rasul. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Diwajibkan menghafal 50 sifat wajib tersebut. 50 sifat tersebut adalah 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiz para Rasul. Nadom ke-6, tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa tanim. Wajib bagi setiap mukallaf mengetahui rincian 25 rasul, maka yakinlah dan betul-betul ketahuilah itu. Nadom 7, hum adamun idrisu nuhun huduma solihin wa ibrahim kullu muttaba. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Soleh, yang kelima Nabi Ibrahim. Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Nabi Idris yang mana masih hidup sampai hari ini, menurut keterangan dalam kitab Aqidatul Awam. Bisa jadi berada di langit tingkat keempat, ke-6 atau 7, atau bisa jadi sudah berada di surga. Nabi Nuh, nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir bandang. Nabi Hud adalah rasul yang diselamatkan Allah dari angin yang suaranya sangat keras. Nabi Soleh adalah rasul yang diselamatkan Allah dari teriakan malaikat Jibril. Dan Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api neraka Namrud. Dari saben-saben nabi tersebut, Allah telah menentukan umatnya masing-masing setiap nabi. Nadom ke-8, Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayubu tada. Nabi Lut adalah nabi yang diselamatkan Allah dari tiupan angin yang sampai melemparkan batuan. Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari Ibu Hajar. Nabi Ishak juga putra dari Nabi Ibrahim, tapi dari Ibu Saroh. Nabi Yakub, putra Nabi Ishak. Yusuf, putra Nabi Yakub. Nabi Ayub, keturunan dari Nabi Ishak. Nadom ke-9, Sungai Buharunun wa Musa wal Yasa Dzulkifli wa Dawudu Sulaimanut Taba. Nabi Harun, putra dari Imron. Nabi Musa ini saudara dengan Nabi Harun, ayahnya bernama Imron dan ibunya bernama Yuhanal. Jadi antara Nabi
Harun dengan Nabi Musa ini adalah saudara. Nabi Yasa memiliki ayah bernama Atub. Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Nadom ke-10. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha, Khotimun Da'wiyah. Nabi Ilyas, Yunus memiliki ayah bernama Mata. Selanjutnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria, dan Nabi Isa sudah sangat populer, yaitu putra Ibu Maryam yang lahir tanpa seorang bapak. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, tinggalkanlah perilaku yang menyimpang. Lalu Nadom ke-11. Tafsilu asri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Israilu. 10 dari jutaan malaikat tadi adalah satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu untuk para nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Jibril selalu mendatangi acara kematian yang meninggal ketika seorang tersebut meninggalnya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang mengatur curah hujan dan yang memberi rupa pada janin. Selanjutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan meniup trompet sangkakala. Tiupan pertama untuk memusnahkan makhluk yang ada di muka bumi, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan kedua untuk mengembalikan ruh kepada jasad. Tidak ada yang salah, ruh itu masuk ke dalam jasad. Jarak tiupan antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40 tahun. Yang keempat, Israil. Untuk Israil diberikan tugas untuk mencabutnya seluruh nyawa makhluk hidup. Nadam ke-12. Mungkar nakir wa rokibun wa kada'atidu malikum waridwanu tada. Malaikat mungkar nakir. Kedua malaikat ini berwarna hitam, memiliki rambut yang terurai, taringnya seperti mencengkram bumi, matanya seperti bejana besar, suaranya yang bergemuruh. Di dalam diri kita ada dua malaikat gemuruh. Lalu di dalam diri kita ada dua malaikat penjaga, yaitu penjaga di malam hari ada 10 dan penjaga di siang hari ada 10. Rokib dan Atid itu termasuk dalam golongan 2. Termasuk dalam malaikat pada golongan kedua. Malaikat Malik adalah yang ditugaskan menjaga neraka dan Ridwan menjaga surga. Nadam 13. Arba'atum min kutubin tafsliluha Tauratu Musa bil huda tangziluha. Ada 4 kitab yang wajib kita yakini, antaranya yaitu 1 kitab Tauratnya Nabi Musa. Sebenarnya tidak hanya 4 kitab saja. Dalam kitab Taurat, dalam baris pertama dikatakan, barang siapa yang membaca kitab Allah kemudian ia menyangka bahwa Allah tidak pernah mengampuni, maka dia termasuk orang yang hina terhadap kitab Allah. Nadam ke-4. Nadam ke-14. Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam. 2. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh hukum dari Rasulullah adalah yang beliau pahami dalam Al-Quran. Nadam ke-15. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Selain kitab tadi, juga ada lampiran-lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalam lampiran-lampiran tersebut terdapat dawuh-dawuh Allah SWT dan juga Allah zat yang mengetahui, mengetahui. Kita sebagai mukallaf tidak wajib mengetahui berapa jumlahnya, tetapi cukup mengetahui bahwa Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nadam yang terakhir yaitu nadam ke-16. Wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu.
Setiap sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah, kita wajib menerima dan membenarkannya. Berikut adalah nadom yang ditulis oleh Syekh Iwad Al-Wamrawi, yaitu yang pertama, Abdiduha isruna mislaha atat likuli wasfin naqidum fima thabat. Abdiduha utawi swali wajibat iku isruna 20 atat kang wastaqo mislaha halih wadeni wajibat. Iku likuli wasfin kedue saben-saben sifat, naqidun sifat kang nentang, fima ing dalam sifat wajib, tabat kang tetep apa ma. Wa ya adamu hudusu kadal fana wa kaunuhu mumathilan jalalana. Wahia utawi adiduha iku al-ngadamu ngadam hudusuhu lan sifat anyar tekoni Gusti Allah, kada iku kaya mengkono-mengkono alfana sifat fana utawi sifat fana. Wa kunuhu lan anane Gusti Allah iku mumathilan madani lana kang maha luhur sapa Allah halan jalan maring kita. Wa adamul qiyami autidaduhu wa azuhu mumkinin ijaduhu. Ngada iku wa adamul qiyam lan sifat ora anane jumeneng kelawan date dhewe, autidaduhu utawa wilangane Gusti Allah, wa azuhu lan sifat apese Gusti Allah, ngan mumkinin saking perkara kang kongang, apa ijaduhu mujudake mungkin. Kada karohatu wa jalusamamu wal mautu awidon wal ngamam wal bakam. Kada iku kaya mengkono-mengkono ngajzu karohatun utawi sifat karohah, wajahlun lan bodoh, somamu lan budak, wal mautu lan mati, abdon halih malih, wal ngama lan buta, wal bakum lan bisu. Selanjutnya, wa ma baqi min diddiha qad bana min dzafal falaisa yaqbalul bayana. Wa ma utawi sifat baqi kang keri apa ma min diddiha saking pira-pira swalike sifat wajib iku qad bana teman-teman wis pertela apa ma. Mingda saking iki-iki ngazun ila akhirihi, falaisa mongko ora ana apa ma iku yakbalun nrimo apa ma albayana ing kepertelan. Wadiduha ahilhu kal khiyanat na kadal kadhi bukit manuhum diyana. Wadiduha utawi swalike sifat wajib rasul iku ahilhu muhalno sira ing didan, kal khiyana kang sifat khianat, iku kada kaya mengkono-mengkono khianat, al kadhibu utawi sifat goro, kitmanuhum lan sifat kitmane rasul, diana ing agamane Gusti Allah. Yang terakhir, baladatum fadalla dikut wajaba lillahi waruslil kiramin nujaba. Baladatun lan sifat bodone rasul, fada utawi iki sifat ning dhuwur mau iku alladzi perkara kot wajaba kang teman-teman wis wajib apa alladzi lillahi tetep keduwe Gusti Allah, warusli lan rasule Allah, al-kirami kang mulya, an-nujuba kang agung. Demikian video pemenuhan ujian akhir semester dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.